Ada versi lain, seratnya namanya Purwocarito. Purwocarito itu yang nanti dari yang telur tadi ketika menetas kulit kuningnya jadi Manik Moyo, putihnya jadi Semar Ismoyo, dan kulitnya jadi Ogog Tejo Mantri. Jadi itu kulitnya. Nah, itu versi-versinya para wali. Dan di balik itu pasti ada visinya. Jadi kamu kan nanti ada versi juga bahwa Semar itu ya Nabi Sis itu. Jadi Nabi Sis itu keturunannya Adam yang tidak kembar. Adam itu punya anak 40 kali melahirkan Hawa itu dan kembar terus. Yang pertama tidak kembar ya Sis itu. Kalau di Barat disebut Set, tulisannya Set itu. Kalau di Jawa Set itu kan jelek, sampah tidak terurai itu jadi Set. Tapi ada yang bilang ya Semar itu Nabi Sis itu. Oke. Versi-versi banyak. Cuma yang jelas sebenarnya orang Jawa menggambarkan Semar itu semacam, kalau bahasaku, kalau kalian menggambarkan Tuhan itu seperti apa dengan segala wataknya, terus gambarin Tuhan itu maha kuasa, maha penyiksa, maha opo wae, gambarlah. Dalam versinya orang Jawa, gambarnya akan muncul kayak gambari Semar itu. Jadi semacam personifikasi dari pandanganmu tentang Tuhan. Dan bagi orang Jawa kalau digambar seperti apa, ya gambarin nanti kayak Semar itu. Itu manusia bukan manusia. Disebut anak kecil juga ndak, orang tua juga ndak. Antara nangis apa ketawa ndak jelas antara. Dan itu Semar. Oke. Kita lihat ya, satu-satu, pelan-pelan. Saya bilang tadi ada Jawa kuno, ada Hindu, ada Islam. Tiga-tiganya pakai Semar. Nanti kalau kalian yang suka Syekh Siti Jenar, di beberapa suluk disebut di antara yang ditemui oleh Syekh Siti Jenar ketika bedah tanah Jawa itu Semar ini. Ya sebutannya Danghyang, nek bahasanya orang awam Danyang. Jadi Danghyang Semar, termasuk wali songo generasi pertama yang dari Persia, Syekh Muhammad Bakir Al-Farisi, yang oleh orang Jawa dikenal sebagai Syekh Subakir. Wali generasi pertama yang harus berjuang mati-matian bedah tanah Jawa untuk menyebarkan Islam. Dia juga harus pamit sama danyangnya yang namanya Semar. Oke, jadi danyang itu Danghyang, di situ tak sebut ya. Kalau dang itu semacam kata sandang. Kalau sekarang ada si, ada sang, itu Danghyang. Cuma kata sandang untuk memuliakan dewa atau leluhur. Itu dang, sama kayak sang, sama kayak ra. Makanya kalian sering dengar istilah sang hyang. Ya kan? Hyangnya sendiri, hyang itu sesuatu yang disucikan, disakralkan. Jadi sang hyang itu kayak sang suci. Dang hyang juga sama, kayak sang suci. Jadi hyang itu spiritual. Makanya ada kahyangan. Kahyangan itu surga, tempat yang suci, tempatnya orang-orang suci, itu kahyangan. Di Bandung ada parahyangan. Di Jawa Tengah ada dihyang. Dihyang itu tempat bersamayamnya dewa-dewa. Terus di lidahmu terus jadi dieng. Ketika kamu menyembah, mengabdi pada yang suci, istilahnya sembahyang. Dulu sembahyang itu disanggar, terus sama lidahnya orang Jawa jadi dilanggar. Jadi langgar itu agak pelesetan dari sanggar, bukan langgar bahasa Indonesia. Kamu biasanya kalau guyon kan gitu, Pak, sholat nomor 2 Pak, bisa dilanggar. Langgar itu bukan dilanggar terus kamu tidak sholat, tapi langgar itu dari asal kata sanggar.
Karena dulu orang memuja dewanya ada di sanggar. Dan itu tokohnya adalah Dang Hyang Semar. Nanti di akhir sesi, semoga tidak kesusu-susu, saya ingin menjelaskan sedikit tentang filsafat ketuhanannya Dang Hyang Semar. Karena filsafat ketuhanannya Semar inilah yang memungkinkan orang Jawa dimasuki tradisi agama apapun bisa masuk. Jadi gaya Semar inilah gaya yang apapun tradisi, Hindu masuk ya Hindu, Buddha masuk Buddha, Tantrisme masuk Tantra, dan Islam masuk ya Islam, Kristen masuk juga tidak apa-apa. Dan yang memungkinkan kondisi semacam ini itu sebenarnya filosofi ketuhanan gaya Semar. Bagi yang tertarik Islam Nusantara boleh disambungkan. Islam yang gaya Semar. Tidak ada ya Islam madhab Semar, kamu nanti dimarahi, dianggap aliran sesat lagi. Tambah satu lagi alirannya, Islam madhab Semar. Padahal itu dipakai oleh para wali ideologi, dan beberapa tokoh sufi juga sebenarnya ajarannya mirip-mirip aja sama Dang Hyang Semar. Terus nanti Hindu masuk. Hindu yang masuk ini nanti, ketika Hindu masuk, ada semacam adaptasi. Dikesankan bahwa Semar ini mengejawantah apa, menitis pada tokoh namanya Resi Agastya. Sebenarnya mungkin bukan nitis ya, karena Resi Agastya ini resi yang Siwa, alirannya Siwa yang dari India, yang memang dia dakwah kemana-mana sampai masuk ke Nusantara. Dan orang Jawa menyebut, yang sudah Hindu zaman itu menyebut, ya Resi Agastya itu Semar. Itu yang digambar itu patungnya. Jadi ya memang sosoknya agak mirip, perutnya agak buncit. Orang-orang sufi, orang-orang India yang Brahmana kan kadang-kadang gambarnya memang perutnya buncit. Ada pandangan bahwa kamu jangan minder kalau perutmu buncit. Justru buncit itu menunjukkan kamu sehat. Kamu carilah bayi yang perutnya six pack, tidak ada. Ya kan? Bayi yang sehat itu perutnya agak jendil sedikit, justru itu sehat. Katanya gitu nih, aku ya gak ngerti. Perutku ya gak tahu six pack atau 12 pack, aku gak ngerti. Yang penting jangan keluwen gitu aja ya, urusan perut.